pasti udah tahu dong, Indonesia nggak cuma kaya dengan ragam budaya dan adat istiadatnya, tapi juga keindahan alamnya. Nah, tempat-tempat berikut ini bukan cuma menyajikan alam yang indah, tapi juga unik loh. Dijamin deh, nggak ada di negara lain. Pulau Papan Togean, Sulawesi Tengah. Bolangers, di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, ada pulau kecil yang hanya berukuran 1 km persegi. Namanya Pulau Papan. Kenapa disebut Pulau Papan? Karena bagian darat pulau sangat kecil. Jadi semua rumah yang dihuni 200 kepala keluarga suku Bajo ini dibangun di atas laut yang terbuat dari papan. Oh iya, ada juga satu jembatan kayu sepanjang 1 km. Jembatan ini menghubungkan Pulau Papan ke Pulau Malenge yang menjadi pusat pemerintahan desa, sekolah, atau kebun warga. Alam bawah laut Pulau Papan Togean sangat indah loh Bolangers. Saking beningnya air laut di sini, mau cari gurita saja, tinggal masukkan kepala ke laut. Wah, ada gurita yang sedang menyamar jadi batu karang tuh. Si tangan banyak yang satu ini memang sangat pintar. Mereka bisa mengubah warna kulit dan bentuk badan sesuai lingkungan sekitar. Kalau nggak jeli melihat, bisa tertipu deh. Iya, awas disemprot tinta hitamnya ya. Gak cuma gurita, lobster karang pun ada di sini. Lobster yang banyak hidup di perairan Kepulauan Togean adalah jenis lobster bambu. Mencari lobster juga gak mudah, karena ia suka bersembunyi di balik lubang atau karang. Tapi bukan anak Bajo kalau nggak jagoan di laut ya Bolangers. Hari ini pesta laut judulnya. Sungai Tamborasi terpendek kedua di dunia. Sekarang kita ke Sulawesi Tenggara yuk Bolangers. Di sini ada Sungai Tamborasi yang ukurannya pendek sekali. Panjangnya hanya 20 meter saja. Sungai ini terpendek kedua di dunia loh Bolangers, setelah Sungai Reprua yang ada di Georgia. Di Sungai Tamborasi, kita bisa menikmati sungai dengan air tawarnya dan pantai dengan air asin dalam jarak yang berdekatan loh. Keren kan? Uniknya lagi, kedua jenis air ini punya suhu yang jauh berbeda loh. Kalau kita masuk ke air asin, air akan terasa lebih hangat. Tapi kalau langsung nyebur di sungainya, dingin. Danau Beduk-Biduk, danau pertemuan asin dan tawar. Lain di Sulawesi, lain pula di Kalimantan Timur. Di sini ada danau Labuan Cermin. Disebut demikian karena beningnya air sampai membuat kita seolah-olah bisa bercermin di sini. Ada juga sebutan lainnya, yaitu Danau Dua Rasa. Ya, air di danau ini memiliki dua rasa yang berbeda. Disitulah uniknya Bolangers. Danau ini mempunyai rasa tawar dan asin di dalam satu tempat. Uniknya lagi, jika kita lihat dari dalam, kedua air ini tidak bercampur menjadi satu, melainkan terpisah dan menghasilkan warna air yang berbeda. Warna biru di atas adalah air tawar, dan warna hijau di bawah adalah air laut yang asin. Oh iya, air tawarnya bersumber dari mata air di salah satu sisi Danau Labuan Cermin. Sedangkan air lautnya berasal dari laut yang masuk ke muara hingga ke Labuan Cermin. Air di sini juga tidak pernah keruh walaupun hujan deras loh. Sebab di dasar danaunya adalah batuan karst atau karang yang membuat air selalu terjaga kejernihannya. Selain bisa menyelam bebas dan merasakan air dua rasa, kita juga bisa berenang bersama ikan kampuleng. Bentuknya persis seperti ikan bandeng. Ikan kampuleng ini sudah beradaptasi atau terbiasa dengan keadaan di Danau Labuan Cermin. Jumlah ikan yang hidup di sini bisa mencapai ribuan loh Bolangers.
Ini disebabkan karena jumlah makanan yang banyak terdapat di dasar danau. Selain itu, larangan menangkap ikan di sini membuat pertumbuhan jumlah ikan semakin banyak. Setra ari-ari, tempat menggantung ari-ari. Bolangers, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke laut, sungai dan danau, sekarang kita masuk ke kawasan yang namanya Setra Ari-Ari. Ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Bali, yaitu menggantung ari-ari setiap ada bayi yang baru saja dilahirkan. Ari-ari dibungkus dengan kelapa, tali bambu, dan kapur sirih. Caranya, ari-ari dimasukkan ke dalam kelapa, lalu diikat dengan tali bambu dan direkatkan memakai kapur sirih. Dalam prosesnya tidak ada perlakuan yang berbeda antara ari-ari bayi anak laki-laki atau perempuan. Nah, di lahan seluas kurang lebih 60 are ini sejak dulu dijadikan tempat menggantung ari-ari bayi. Ari-ari digantung di pohon bukak dengan tinggi kurang lebih 1-2 meter. Uniknya, kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Terutama sikap dan tindakan harus terjaga. Karena masyarakat meyakini sikap yang dilakukan saat prosesi ini akan terwujud dalam karakter anak ketika besar. Gimana, Bolangers? Unik-unik bukan? Yang pasti, semua tempat ini harus dijaga ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hayo, siapa berani melewati titian ini? Kami anak-anak Pulau Pasaran Provinsi Lampung menyebutnya bermain titian keranjang. Kelihatannya sih gampang, tapi ternyata cukup sulit juga. Kalau nggak percaya, kalian boleh kok mencobanya di rumah. Setiap pemain dari masing-masing tim harus bisa mengumpulkan keranjang sebanyak-banyaknya. Kita harus pandai menjaga keseimbangan nih teman. Oh iya teman, bambu titian yang kami pijak ini sebenarnya tempat untuk menjemur ikan teri. Itu sebabnya kami hanya bisa bermain di sini setelah ikan terinya selesai dijemur. Walang, lapah lagi pah. Usung keranjang nih. Kami lawak ya pah. Kamagang uyun ko iwataki pah lagi. Yuka nyusun pai keranjangnya. Usung uyun yo. Sekarang ikut kami melaut yuk. Teman, laut kami ikannya masih banyak loh. Salah satunya si kecil ikan teri. Nih, lihat. Dalam satu malam saja paman-paman nelayan bisa mengumpulkan ikan sebanyak ini. Menjaringnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke tengah laut kok. Cukup di sekitar perairan Teluk Lampung. Seperti perairan Kalianda dan perairan Pulau Sembesi. Kakakku biasa membeli ikan langsung dari nelayan di bagan seperti ini. Katanya sih biar dapat ikan yang masih segar. Kata kakek, musim ikan teri biasanya terjadi saat musim angin timur, antara bulan Agustus sampai akhir bulan November. Benar teman, kami biasa merebus ikan di atas perahu langsung. Selain untuk menjaga kesegarannya, ketika sampai darat, ikan tinggal langsung dijemur. Pancinya besar sekali ya. Saking besarnya, panci ini bisa merebus lebih dari 50 kg ikan sekaligus. Waktunya dijemur. Penjemurannya dilakukan di atas para-para yang terbuat dari waring atau jaring. Sengaja tidak menggunakan bambu karena dengan jaring waktu penjemuran menjadi lebih cepat. Ayo teman-teman, susun yang rata ya. Jika matahari terik, ikan akan kering dalam waktu kurang dari 3 jam. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai ikannya rusak.
Harga teri sangat beragam teman, tergantung jenis dan kualitasnya. Semakin kecil ukurannya, akan semakin mahal harganya. Ikan teri nasi misalnya, harganya mencapai Rp100.000 lebih per kilonya. Karena teri nasi termasuk ikan teri yang paling kecil. Hampir sebagian banyak warga di kampung kami bekerja sebagai pengolah ikan teri. Jadi nggak heran Pulau Pasaran terkenal sebagai pusatnya ikan teri di Provinsi Lampung. Teman, satu lagi nih, olahan makanan dari pesisir Teluk Lampung yang sudah terkenal luas. Kemplang namanya. Itu kurang lang dikit lagi lang. Hijau. Jajanan ini dibuat dari campuran tepung sagu dan ikan. Ini dia caranya teman. Pertama tepung sagu dicampur dengan air dingin. Kemudian tambahkan air panas supaya benar-benar tercampur dengan baik. Kata paman, setiap 14 kg tepung sagu harus dicampur dengan 12 gayung air dingin dan 24 gayung air panas. Setelah tercampur merata, adonan kemudian didiamkan selama kurang lebih 16 jam. Nah, ini adalah adonan aci yang sudah siap diolah. Sekarang tinggal masukkan ikan yang sudah digiling halus. Supaya rasanya tetap terjaga, kami biasa menggunakan ikan kuniran, ikan jolot, dan ikan petek. Hijau. Kedua bahan ini selanjutnya diadon menggunakan campuran tepung sagu kering. Tujuannya untuk memastikan semua bahan tercampur sempurna. Cara ini dilakukan cukup lama teman, karena kualitas kemplang sangat tergantung dari proses pengadonan. Asik, hari ini paman membuat kemplang warna-warni untuk kami. Ada hijau dan merah. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Setelah dicetak, kemplang mentah selanjutnya disusun di atas waring atau tempat pengukusan. Nyusunnya jangan terlalu rapat ya. Aduh Kong. Bolang dengan acak-acakan bolang. Dengan dandang jumbo ini, paman bisa mengukus sampai 30 waring sekaligus. Ngukusnya nggak lama kok. Kira-kira 20 menit saja dan kemplang siap untuk dijemur. Teman, kemplang yang baik teksturnya renyah dan terasa gurih saat dimakan. Untuk mendapat hasil tersebut, kemplang harus benar-benar kering sebelum dibakar. Butuh waktu 2-3 hari untuk menjemurnya. Sekarang saatnya membakar. Kemplang dibakar satu persatu dengan dijepit seperti ini. Sesekali diratakan di atas bangku petokan supaya mengembang bagus tanpa terlipat. Ini dia, kemplang khas dari Tanah Lampung. Teman, makan kemplang kurang lengkap rasanya tanpa sambal. Nah, hari ini ibuku akan membuat sambal teri bunga gedang atau sambal teri bunga pepaya. Sesuai namanya, bahannya ikan teri, bunga pepaya, dan bumbu sambal. Yuk teman, kita berbagi tugas. Hijau so. Iya. Aku dan Bibi yang akan membuat sambalnya ya. Azril tugasnya merebus bunga pepaya. Supaya nggak pahit, jangan lupa tambahkan asam ya Azril. Oh itu aduh. Adik, apa yang wawai kana? Oh, dek, malam dek. Sebelum diberi bumbu, teri harus digoreng dahulu biar lebih kering dan gurih.
Pertama, kita harus menyangrai sambalnya. Baunya enak banget. Selanjutnya, masukkan bunga pepaya dan ikan terinya. Sekarang, tunggu sampai matang. Oh, bangun temannya hai. Agak nyicip awat. Salah. Bangun drill. Bagi teman. Iyalah, kan sawamu kan masakan dia selalu bangi. Bagi temennya. Betul hatiku. Betul lah. Hehehe, kakak pakai nanya lagi. Kami udah lapar banget, Kak. Selamat makan, teman. Kalian yang di rumah harus mencobanya, biar nggak penasaran. Hehehe. Makan kemplang makin komplit, ditambah pedasnya sambal bunga pepaya. Enak banget. Ayo, cepat teman. Kebunnya udah nggak jauh lagi. Ya, pala ni kulang. Ya kak, Talina. Ya, kado ni kunulong Pak Su yo. Yo. Dede. Nilang. Setelah 1 bulan ditanam, hari ini Paman akan memanennya. Kalau dihitung dari mulai penyemaian, dibutuhkan sekitar 40 sampai 60 hari sampai masa panen. Oh, ijo balak teman lang. Oh, subur weh. Oh, balak teman. Panen selada harus dicabut sampai ke akar-akarnya, teman. Kemudian, akar dan daun yang rusak dibuang sampai nampak bersih dan segar. Nah, kalau kakak dan bibiku ini sedang mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Sebelum dijual, daun selada terlebih dulu diikat per genggam seperti ini. Hiji lang usung. Bonya mending ngeluji ya, Bu ya. Aduh ya, Bu. Ikan pamit ya, Bu. Jangan lupa ya, Bu. Ayo, acungkan tangan. Siapa yang suka makan dengan lalapan selada? Bu, matang no. Gimana rasanya? Enak kan? Dari buku yang aku baca, selada mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, zat besi, serat, dan asam folat yang baik untuk tubuh. Nah, sekarang Bibi mengajak kami makan daun yang dalam bahasa Latin disebut Lactuca sativa ini. Eits, bukan dilalap langsung ya, tapi dibikin kue. Namanya putu mayang daun selada. Hehehe, unik kan teman? Aku lagi kujo itu. Yo. Sekarang tunggu. Haji mah. Saling. Campur semua bahan sampai merata. Selanjutnya, masak adonan selama kurang lebih 15 menit. Setelah mengental, angkat dan dinginkan. Sekarang saatnya mencetak. Teman, meskipun bahan dan alatnya sederhana, kita tetap kok bisa berkreasi membuat makanan sehat dan lezat. Teman di rumah juga bisa mencobanya. Jangan lupa ajak mama dan kakak kalian ya. Setelah dicetak, sekarang waktunya dikukus. Kipas. Awas, hati-hati panas. Kue-kue ini akan matang setelah berada dalam panci selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Makasih, Bu. Ya. Ini dia, kue putu mayang daun selada
dengan sirup buah nangka. Enak banget. Rasanya manis dan segar. Oh iya teman, kue seperti ini bisa menjadi pilihan makan sayur dengan cara yang tidak biasa. Yap, benar. Kita harus rajin makan sayur supaya kesehatan dan daya tahan tubuh kita tetap terjaga.